Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Fauziah, NPM 2110013411205, akan menjelaskan tentang e-learning berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Pembelajaran berbasis web juga dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar hanya dirasakan oleh orang yang mengikutinya. Yang kedua, implementasi pembelajaran berbasis web. Untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis web, ada beberapa langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah program pendidikan untuk peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan kampus dengan berbasis web. Maksudnya adalah program ini dilakukan idealnya selama 5-10 bulan dan dibagi menjadi 5 tahap. Tahap 1, 3, dan 5 dilakukan secara jarak jauh dan untuk dipilih media web sebagai alat komunikasi. Sedangkan tahap 2 dan 4 dilakukan secara konvensional dengan tatap muka. Yang kedua, menetapkan sebuah mata kuliah pilihan di jurusan. Maksudnya, pembelajaran dengan tatap muka dilakukan secara rutin tiap minggu pada 7 minggu pertama. Setelah itu, tatap muka dilakukan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Yang ketiga, interaksi tatap muka dan virtual. 3 alasan mengapa forum tatap muka masih dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, perlunya forum untuk menjelaskan maksud dan mekanisme belajar yang akan dilalui bersama secara langsung dengan semua peserta didik. Yang kedua, perlunya memberi pemahaman sekaligus pengalaman belajar dengan mengerjakan tugas secara berkelompok dan kolaboratif pada setiap peserta didik. Yang ketiga, perlunya pemberian pelatihan secukupnya dalam menggunakan komputer yang akan digunakan sebagai media komunikasi berbasis web kepada setiap peserta didik. Yang keempat, pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif. Yang kelima, pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran. 1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik yang dimana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokol. 2. Memanfaatkan keunggulan komputer. 3. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Yang keenam, pengembangan model e-learning terbagi 3. 1. Web course. Penggunaan untuk keperluan pendidikan yang dimana
mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukannya adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya disampaikan melalui internet. Yang kedua, web-centric course. Penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi disampaikan melalui internet dan sebagian melalui tatap muka, fungsinya untuk saling melengkapi. Yang ketiga, web-enhanced course. Pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa dengan narasumber lain. 7. Kelebihan dan kekurangan e-learning, di mana pendidikan dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Secara reguler atau kapan saja, kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. 2. Pendidikan dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang berstruktur dan terjadwal melalui internet. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat. 4. Peserta didik dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. 5. Peserta didik maupun pendidik dapat melakukan diskusi melalui internet untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.